Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Share kegiatan aku hari ini lagi. Jadi di video kali ini aku mau kasih sedikit tips sederhana untuk membersihkan rumah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang lagi mager-mageran, kemudian yang lagi bingung untuk membereskan rumah, boleh banget ya teman-teman untuk ditonton video aku sampai selesai. Nah ini tuh sebelum aku bersihkan rumah aku tuh super berantakan banget, dan alhasil aku tuh bingung mau mulai dari mana dulu gitu ya kan. Dan setelah aku berdiam sejenak dan berpikir untuk menenangkan hati dan pikiran aku supaya mood aku kembali lagi, ini aku punya tips sederhana untuk membersihkan rumah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, awal ataupun di awal video udah kelihatan rumah aku bagaimana berantakannya. Nah sebelumnya jangan salfok ya teman-teman, kok tiba-tiba kerudung aku warna orange. Itu tuh aku ganti karena tadi tuh kurang nyaman, jadi aku ganti aja lah ya biar nyaman gitu ya teman-teman. Nah yang pertama aku mau kasih tips sederhana untuk membersihkan rumah. Yang pertama itu tanamkan niat dan tekad yang kuat di diri kita gitu ya teman-teman. Kalau kita mau membersihkan rumah, terlebih dahulu pastikan untuk niat yang kuat dan tekad yang kuat untuk membersihkan rumah ya. Jadi kalau nggak ada niat, nggak ada tekad, itu tuh kayak berasa berat, itu apa-apa itu jadi beban gitu ya teman-teman. Nah yang kedua juga aku mau kasih kepada teman-teman semua tips juga sederhana untuk membersihkan rumah, yaitu bersihkan dari yang paling mudah gitu ya teman-teman. Jadi seperti kita mengganti spray ataupun membersihkan sebuah kamar, itu kan hal yang paling mudah gitu ya kan. Jadi biar mood kita itu kembali lagi baik ya teman-teman. Jadi kalau kita udah mempunyai mood yang baik, insya Allah akan keterusan untuk beraktivitas yang lain-lainnya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk dikasih waktu untuk ganti spray ini minimal lah 1 minggu sekali gitu, biar kuman-kuman juga pada hilang, juga biar kamar kita itu nggak bau ya teman-teman. Karena udah aku alami kalau udah terlalu lama masang spray nggak diganti gitu tuh bau ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menjemur seperti bantal-bantalnya, kalaupun bisa kasurnya juga harus dijemur. Benarnya bersih-bersih rumah ini hal yang paling mudah ya teman-teman, tapi kalaupun kita tidak mempunyai niat ataupun kita tidak mempunyai tekad yang kuat, itu akan berat dan juga nggak akan terlaksana juga untuk membersihkan rumah. Jadi menurut aku sih ya teman-teman, untuk membersihkan rumah itu yang paling penting adalah niat gitu ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang sekarang lagi mager-mageran, semoga selalu diberikan niat dan tekad yang kuat untuk membersihkan rumah kembali ya, agar rumah kita itu bersih kembali. Dan oke, di sini juga agar rumah kita itu tetap terlihat bersih dan rapi juga, jangan menumpuk pakaian ataupun perintilan yang ada di centelan ya teman-teman. Jadi kurangilah ya. Dan oke, di sini juga aku ada kasih tips sederhana untuk membersihkan rumah, dan semoga tips-tips dari aku ini bermanfaat ya teman-teman. Ini aku selalu elap kaca dengan kayak dikasih waktu gitu ya teman-teman, misalnya 1 minggu sekali kayak gitu, biar kita itu juga nggak bosan dan juga biar kaca itu tetap terlihat bersih dan rapi kembali. Nah oke, di sini aku juga mau lap-lap kaca di bagian tengah ya teman-teman. Walaupun rumah kita itu masih sederhana, walaupun rumah kita itu masih biasa-biasa aja, tapi kalaupun kita bersihkan, selalu dibersihkan gitu ya kan, jadi insya Allah akan terus bersih dan selalu rapi. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa aku juga hanya manusia biasa, kadang-kadang yang suka mager, kemudian rumah berantakan aku biarkan. Seperti itulah kadang-kadang aku tidak munafik ya teman-teman, tapi semua itu aku bisa kendalikan. Kadang aku membersihkan rumah itu nunggu mood aku bagus dulu gitu ya kan, biar semuanya itu berjalan dengan lancar gitu. Kalau kita udah mempunyai hati yang niat yang tulus gitu ya, insya Allah membersihkan rumah itu nggak akan kerasa gitu ya. Jadi kalaupun kita mager-mager boleh banget ya teman-teman, tapi harus dengan waktu yang nggak berkepanjangan. Dan oke, lanjut dulu ke videonya ya teman-teman. Di sini bukan bermaksud ataupun mempunyai niat yang bagaimana gitu ya kan. Aku juga di sini terus belajar dan terus belajar aja untuk membersihkan rumah itu dengan baik, kemudian juga mengusahakan diri aku supaya diri aku nggak terus-terusan mager.
Jadi semoga ya teman-teman setelah nonton video aku ini teman-teman semua di rumah jadi ikut semangat lagi dan terus semangat. Ini aku mau beresin dulu di area TV ya teman-teman, karena rumah aku itu kan baru renovasi jadinya kayak lumayan berantakan banget. Dan ini di bagian TV ini sebenarnya untuk rak sudutnya nggak di sini ya tempatnya, tapi nanti aku mau pindah ke bagian depan. Dan ini aku singkirkan untuk barang-barang yang memang benar-benar kayak nggak dibutuhkan di sini ya teman-teman. Jadi biar dilihat itu enak gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku sih barang sedikit itu lebih baik daripada barang banyak tapi kita tidak bisa menatanya gitu. Oke teman-teman, di sini sebelum aku sapu-sapu, di sini aku melihat kasur aku yang udah kotor ya, yang udah berdebu. Di sini aku mau jemur dulu ya. Ini aku mau gulung-gulung, tapi sebelumnya tadi tuh aku nyari sapu lidi tapi nggak ketemu ya teman-teman. Jadinya udahlah aku kebas-kebas pakai kain. Dan ini aku gulung-gulung dan aku mau jemur dulu untuk kasurnya. Dan buat teman-teman semua di sini lagi ngapain ya kegiatannya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu enjoy untuk menjalani aktivitas dan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan ada sedikit tips juga dari aku kalau membersihkan rumah secara deep clean ataupun secara keseluruhan gitu ya teman-teman, buat estimasi waktu biar kita itu tidak kecapean gitu ya teman-teman. Jadi misalnya 1 minggu sekali kita deep clean rumah gitu ya. Kalaupun beberes sih setiap hari ya teman-teman, tapi kan beda dengan beberes yang menyeluruh ataupun secara keseluruhan. Dan oke teman-teman, di sini aku balik dulu ke videonya ataupun balik lagi ke laptop ya teman-teman. Di sini aku mau beresin dulu untuk di bagian depan. Di sini kan semalam masih habis ada tamu, makanya di sini aku mau gulung-gulung untuk tikarnya, dan kemudian di sini aku mau bersih dulu untuk di bagian depan. Tadi tuh udah aku pasang-pasang ya teman-teman untuk si rak sudutnya, dan juga udah aku tatain kembali. Dan ini aku waktunya untuk sapu-sapu. Kalaupun semuanya udah dilap-lap gitu, untuk step terakhir aku mau sapu-sapu dulu. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menjalani rutinitas ataupun aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dengan senang hati. Dan mohon maaf banget teman-teman apabila kata-kata aku ada yang salah ataupun kurang berkenan di hati teman-teman semua di rumah. Mohon dimaafkan ya, karena aku di sini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan ini aku lanjut dulu ke bagian teras. Ini tuh terasnya masih baru ya teman-teman, dan juga belum ada pagarnya. Makanya untuk kotoran itu masih banyak, dan pokoknya masih belum belum bisa disiplin gitu ya teman-teman. Masih banyak kotoran seperti ini, dan pokoknya selalu berusaha untuk membersihkan rumah gitu aja ya teman-teman.
Setelah di bagian luar udah selesai nih teman-teman, aku balik lagi ke dalam. Ini ya apa namanya, kayak belum aku sapu ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya waktunya aku ngepel apa namanya, kayak siram gitu, karena bener-bener kayak udah kotor dan kotor banget, dikarenakan itu kan ya biasa ya teman-teman, habis renovasi rumah jadinya kayak bener-bener kotor kayak gitu. Jadinya aku ingin memutuskan untuk dipel siram aja, tapi nunggu suami aku untuk ngangkutin air ataupun untuk membenerin airnya dulu. Dan ini aku sapu-sapu sampai bener-bener selesai aja ya teman-teman, dan jangan ditumpuk untuk sampahnya. Nah kemarin tuh ada yang nanya, katanya Bun kenapa itu kok sampahnya nggak diterusin aja keluar. Ini tuh memang rumah aku nggak bisa ya teman-teman untuk bagian tengah ataupun ruang tengahnya itu kayak bener kayak ke dalam gitu ya, yang untuk di bagian ruang tamu sama di belakang itu agak atasan gitu ya. Jadinya aku pakai apa, serok sampah untuk mengambil sampah-sampah ini. Setelah selesai di bagian tengah nih, di sini teman-teman aku mau beresin sedikit di bagian dapur aku. Ini sebenarnya udah aku beresin ya tadi, tapi agak sedikit kotor gitu, makanya aku beresin kembali. Jadi intinya sih bersih-bersih rumah itu jangan dipaksakan ya teman-teman. Kumpulkan niat dan tekad yang kuat untuk membersihkan rumah gitu ya. Jadi kalau udah ada niat, tekad, itu tuh pasti akan apa ya, berjalan dengan sendirinya gitu. Misalnya kita yang lagi mager tadi membereskan ini itu tuh akan kembali semangat dengan sendirinya kalau udah ada niat ya teman-teman. Dan oke, di sini aku mau sapu-sapu dulu untuk di bagian dapur juga. Setelah lap-lap semuanya juga udah selesai, di sini lanjut aja aku mau sapu-sapu terlebih dahulu. Dan oke, di sini ada cucian sedikit juga, langsung aja aku cuci biar nggak terlalu menumpuk ya teman-teman. Dikarenakan kalau udah menumpuk kita kadang-kadang kita itu mager dan males gitu ya. Jadinya aku di sini langsung aja nyuci, walaupun cuma 3 biji seperti ini aku tetap cuci. Nah setelah cuci juga jangan lupa ya teman-teman untuk selalu membersihkan sink, karena sink ini tuh bener-bener kayak cepet rawan kotor gitu ya teman-teman. Jadinya selalu aku bersihkan. Ini untuk tips terakhir dari aku, cara sederhana untuk membersihkan rumah ataupun agar rumah itu tetap terlihat rapi dan bersih. Jangan biarkan halaman rumah itu kotor ya teman-teman, karena rumah itu kayak bisa dilihat dari depannya gitu. Kalau depan rumah kita itu bersih gitu tuh kayak kelihatan enak aja untuk dipandang. Jadi ini tuh cuacanya cerah banget, kemudian mood juga bagus. Ini bebersih rumah jadi senang dan happy dengan selesai dengan sempurna. Pokoknya itulah tips dari aku ya teman-teman, yang bisa aku share kepada teman-teman semua di rumah. Dan mohon maaf apabila ada yang salah ataupun kurang berkenan di hati teman-teman semua.
Dan alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku hari ini udah selesai dan alhasil ini udah rapi dan bersih kembali. Untuk kamar aku juga udah rapi, di bagian ruang tamu juga udah rapi, di bagian tengah juga udah rapi, dapur juga udah rapi, tinggal mandi kemudian lehai-lehai ya teman-teman. Jadi walaupun rumah kita itu sederhana, tapi kalau tetap dibersihkan dan selalu dirapikan, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.